Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya kini tengah menjadi sorotan publik. Penyebabnya, ia mendapatkan kenaikan pangkat dari mayor menjadi letkol. Jadi panggilannya sekarang bukan Mayor Teddy lagi ya, tapi Letkol Teddy. Nah, kenaikan pangkat ini ternyata menuai kritik karena terindikasi melanggar aturan. Mengapa demikian? Kenaikan pangkat Teddy Indrawijaya tertuang dalam surat perintah dari Markas Besar TNI AD bernomor Sprint 674/2025. Dalam surat itu disebutkan bahwa Teddy mendapatkan kenaikan pangkat reguler percepatan atau KPRP. Surat juga menyebut Teddy menyandang pangkat Letnan Kolonel sejak 25 Februari 2025. Surat tersebut didasarkan pada Peraturan Panglima TNI Nomor 53 Tahun 2017 tentang penggunaan prajurit TNI, Peraturan Panglima TNI Nomor 87 Tahun 2022 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2015 tentang kepangkatan prajurit TNI. Namun, mengacu Peraturan Panglima TNI Nomor 40 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2015 tentang kepangkatan prajurit TNI, tidak disebutkan kategori kenaikan pangkat reguler percepatan seperti yang diterima Teddy. Beleit itu hanya mengatur kenaikan pangkat reguler, kenaikan pangkat penghargaan, dan kenaikan pangkat luar biasa. Pada kategori kenaikan pangkat reguler, ranjaknya karir seorang perwira TNI ditentukan oleh masa dinas dalam pangkat atau MDDP, yang pada setiap jenjang pangkat memiliki lini masa masing-masing. Untuk kenaikan pangkat dari mayor ke letkol, membutuhkan waktu MDDP paling rendah 18 tahun bagi perwira lulusan sekolah staf dan komando atau sesko angkatan atau pendidikan luar negeri yang disetarakan dengan sesko angkatan, sementara jangka waktu kenaikan pangkat dari mayor menjadi letkol untuk perwira lulusan pendidikan lanjut perwira atau diklapa, MDDP-nya paling cepat 21 tahun dan paling lama 23 tahun. Kemudian untuk perwira lulusan sekolah dasar kecabangan perwira atau sesarcap butuh waktu yang lebih lama lagi, yakni 25 tahun. Peneliti Pusat Riset Politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN Muhammad Haripin ketika dihubungi di Jakarta Sabtu 8 Maret berpandangan, kenaikan pangkat bagi Teddy tersebut merupakan anomali dan secara gamblang terindikasi melanggar. Hal itu bisa berdampak pada rusaknya moral personel dan menumbuhkan ketidakpercayaan prajurit kepada struktur komando. Mereka akan menganggap para pimpinan atau komandan mereka dapat bertindak seenaknya. Akibat yang paling besar adalah disiplin prajurit berpotensi terkikis hingga luntur seluruhnya. Sebelum menyandang pangkat letkol, karir Teddy Indrawijaya memang terbilang moncer. Saat ini ia tercatat sebagai sekretaris kabinet yang juga prajurit TNI aktif. Lantas seperti apa sebenarnya perjalanan karir Teddy? Teddy lulus dari Akademi Militer tahun 2011. 3 tahun sejak lulus dari Akmil, ia mulai masuk Istana Kepresidenan karena ditugasi menjadi asisten ajudan Presiden Joko Widodo sejak 2014 hingga 2019. Ketika itu pangkatnya masih Letnan 1. Setelahnya ia menempuh pendidikan lanjutan di US Army Ranger School di Fort Benning, Amerika Serikat. Setelah merampungkan studi dari sekolah itu, ia pun kembali ke Indonesia dengan menyandang pangkat kapten. Pada 2020, Kapten Teddy mendapat penugasan sebagai ajudan Prabowo Subianto yang kala itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Ia melekat mengawal Prabowo, bahkan sepanjang Prabowo menjalani masa kampanye pemilihan presiden 2024. Memasuki tahun 2024, karir Teddy makin melejit. Ia kembali dipromosikan oleh satuannya untuk menduduki jabatan Wakil Komandan Batalion Infanteri Para Rider 328 Dirgahayu pada 26 Februari 2024. Tak sampai 7 bulan Teddy menjabat Wakil Komandan di kesatuan militernya, Prabowo yang memenangi Pilpres 2024 kembali memanggilnya. Ia diberi tugas anyar selaku sekretaris kabinet pada Kabinet Merah Putih. Kini, di saat masih menjabat sekretaris kabinet, Teddy pun hanya menunggu 128 hari untuk memperoleh promosi jabatan lainnya dari mayor menjadi letkol. Kenaikan cepat dari mayor menjadi letkol terhadap Teddy Indrawijaya ini tentunya menimbulkan pertanyaan. Apakah ini telah benar-benar sesuai aturan atau justru ada kepentingan politik di baliknya? Kalau menurut sahabat Kompas, gimana pendapatnya?